Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, untuk kelas 9GH. Di sini kita akan membahas mengenai tugas 1 yang telah kita kerjakan kemarin. Nah, kemarin kita telah mengerjakan mengenai materi translasi dan refleksi. Nah, coba dibuka dan sambil disimak ya, menggunakan tugas yang telah kalian kerjakan. Di sini yang pertama masuk ke bagian permasalahan pertama. Ada beberapa puzzle, 4 puzzle ini potongan yang disusun secara acak. Nah, ada pernyataannya bahwa pemilik puzzle ini ingin agar puzzle-nya utuh. Bagaimana caranya? Nah, coba kita bantu Bu Nina di bagian ayo menalar. Yang pertama, bagaimana cara kamu menyusun puzzle agar menjadi gambar semula? Bagaimana caranya? Nah, kita pahami bahwa ketika kita melihat permainan puzzle, berarti kita kan harus menggeser-gesernya. Nah, sehingga di bagian kotak kosong ini kita dapat mengisi puzzle dapat disusun dengan cara menggeser tiap bagian kotak. Yang kedua, disuruh melengkapi tabel tentang penyusunannya. Nah, kita sambil amati tabelnya. Tabel di sini ada huruf-hurufnya, ada A, B, C, dan D. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, kita lihat sambil kita telaah di bagian nomor 3. Nah, lihat awal mula di sini kan tempat dari huruf A, di sini tempat dari huruf B, di sini tempat huruf C mula-mulanya, di sini tempat huruf D. Nah, kita lihat coba. Bagaimana cara menggeser A? A awalnya di sini, berarti agar gambarnya seperti ini, berarti kita geser. A digeser satu kotak ke kanan, lalu satu kotak ke bawah. Nah, didapatkan gambar A di sini. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu B awalnya di sini. Bagaimana caranya agar menjadi gambar yang utuh? B digeser satu kotak ke bawah, lalu satu kotak ke kiri. Nah, hasilnya B di sini. Nah, ini gambar B-nya. Lalu kita juga menggunakan C dan D yang sama dengan cara yang sama dengan A dan B. D juga sama, awalnya di sini menjadi di sini. Lalu yang C awalnya kan di sini. Maksud saya di sini, C-nya awalnya di sini. Nah, caranya berarti kan digeser satu kotak ke atas, satu kotak ke kanan. Nah, hasil dari gambarnya ini. Nah, gambar utuh bukan? Nah, berarti penyusunannya adalah D, C, B, dan A. Seperti itu ya. Selanjutnya di bagian soal 4, apakah menyusun puzzle itu merupakan translasi? Nah, coba dipahami bagaimana translasi itu bekerja. Nah, tentu saja bahwa puzzle ini merupakan contoh dari translasi karena ada peristiwa menggeser seperti ini. Kemudian yang paling penting dan banyak yang dilupakan oleh anak-anak yaitu menyimpulkan. Nah, dari pernyataan dan pertanyaan di atas, bagaimana arti dari translasi? Nah, translasi pergeseran adalah perpindahan atau pergeseran yang dilakukan dengan jarak dan arah tertentu suatu titik dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi, poin utama dari translasi adalah pergeseran. Nah, itu tadi tentang menemukan konsep translasi pada puzzle bunga tulip. Selanjutnya, kita masuk di permasalahan yang kedua.
Di sini kita disuruh mengamati papan catur yang diletakkan di koordinat kartesius. Coba diamati. Di sini ada bidak catur kuda, lalu ini titik yang dituju yang berwarna orange ini. Nah, ada aturan kuda. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa kuda itu bergerak dengan bentuk L yang terdiri dari 2 kotak mendatar, lalu 1 kotak tegak, atau 1 kotak tegak, 2 kotak mendatar, seperti itu. Nah, bisa seperti ini, 1 kotak tegak, 2 kotak mendatar, atau 2 kotak mendatar, 1 kotak tegak. Bisa seperti ini bentuknya, ke arah manapun. Nah, di bagian ayo menalar ada soal bahwa awalnya koordinatnya adalah 2,1. Disuruh menuliskan kemungkinan posisi bidak kuda dijalankan dengan aturan langkah 1 kali. Jadi bagaimana caranya agar bidak catur kuda di koordinat 2,1 itu melangkah hanya 1 kali langkah. Berarti kita pahami bahwa 1 kali langkah itu sama dengan 1 aturan huruf L. Nah, seperti ini, 1 aturan huruf L. L-nya kemanapun. Nah, kita bisa gambarkan di sini posisi bidak kuda di 2,1, lalu huruf L-nya bisa berwarna hijau, yaitu 2 kotak mendatar, 1 kotak tegak, atau 1 kotak mendatar, 2 kotak tegak, ataupun yang berwarna biru dan merah ini. Nah, kemungkinan jawaban yang bisa kita tuliskan adalah 1,3, 3,3, dan 4,2. Selanjutnya, jika bidak catur kuda dimulai dari koordinat 7,8. Nah, kudanya di sini. Bagaimana caranya agar kuda itu berpindah seminim mungkin ke posisi 2,1. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa menuliskan juga seperti ini lalu ini, atau seperti ini, 2 tegak, 1 horizontal. Nah, bisa juga seperti ini. Kita lihat di jawabannya. Nah, yang kita peroleh seminim mungkin, berarti seminimal mungkin caranya agar bidak catur kuda menuju ke titik orange ini. Nah, caranya seperti ini. Warna biru berarti 1, kemudian yang merah ini 2, yang ungu ini 3, dan yang hijau ini adalah 4. Jadi ada 4 kali langkah. Di sini banyak yang salah karena banyak yang menuliskan langkah dari bidak catur kuda ini sebanyak 6. Padahal di sini kalau menggunakan aturan ini 1 kali langkah, 1 kali huruf L, maka yang dihasilkan adalah hanya 4 kali langkah. Jika yang diminta adalah seminimal mungkin, berarti yang paling kecil. Seperti itu ya untuk penjelasan permasalahan yang kedua. Nah, sekarang masuk di permasalahan ketiga. Di sini ada soal, Bu Susi sedang menyusun tulisan penanda berbentuk segitiga siku-siku untuk tanamannya yang ia letakkan di pinggir kolam. Ternyata penanda tersebut membentuk bayangan. Nah, kita disuruh menentukan bagaimana gambar dari bayangan. Ilustrasi dari gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian ayo menalar, jika penanda ini dimisalkan dengan segitiga DEF. Kita misalkan segitiga DEF. Air permukaan kolam kita misalkan sebagai garis Y sama dengan X. Kalau sesuai soalnya seperti itu.
Nah, bagaimana bayangannya? Nah, di sini ada perintah gambarlah. Berarti kita harus menggambar. Nah, kita tentukan dulu masing-masing titiknya. Nah, kita ingat bahwa ketika ada garis yang dicerminkan A, X, Y, kita dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil dari A aksen ini adalah Y, X. Jadi dibalik ya. Lalu kita bisa menuliskan, berarti D itu kan titiknya negatif 1,3, lalu dicerminkan, maka hasilnya adalah D aksen, berarti dibalik 3, negatif 1. Nah, ini hasilnya D di sini. Begitupun juga untuk huruf E, berarti kan E itu min 1, min 1, min 1. Berarti hasilnya E aksennya adalah tetap min 1, min 1. Lalu untuk yang F, awalnya adalah min 3,1. Nah, ketika dicerminkan kita balik ininya, jadi F aksen ini hasilnya adalah 1, negatif 3 F. Nah, di sini titiknya seperti ini ya. Karena kita pahami dulu bahwa pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah dibalik. Seperti itu. Lalu di soal yang kedua disuruh menghitung luas segitiga hasil bayangan. Nah, kita sudah tahu bahwa hasil bayangannya bentuknya seperti ini. Nah, kita pahami bahwa luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, kita bisa menggunakan ini sebagai alasnya atau ini sebagai alasnya. Kita misalkan bahwa alasnya adalah E aksen, D aksen. Di sini alasnya. Nah, di sini ada berapa kotak? Nah, di sini ada 2 kotak. Di sini ada berapa kotak? Ada 2 kotak. Jadi alasnya 2 kotak, tingginya juga 2 kotak. Kita masukkan di rumus 2 kali 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Jadi luas bayangan hasil refleksi adalah 2 satuan luas. Nah, itu tadi adalah permasalahan nomor 3. Selanjutnya kita masuk di permasalahan yang keempat. Nah, di sini agak rumit karena saya menemukan banyak sekali kesalahan di permasalahan 4 ini, terutama ketidaktelitian dalam menghitung ataupun menggambarkan bayangan. Yang pertama, diberikan sebuah segi 4 ABCD dengan titik sudutnya di A negatif 2,4, B 3,7, C 4,8, dan D min 3,5. Nah, kita gambarkan dulu titik-titiknya. Di sini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Gambarnya seperti ini. Nah, jika sudah, kita refleksikan terhadap sumbu X. Yang pertama kali kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, bagaimana refleksi? Nah, kita pahami bahwa rumus dari refleksi, maksud saya ini, rumus dari refleksi apabila ada A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen ini akan menjadi X, negatif Y. Jadi yang negatif adalah yang bagian Y-nya. Nah, kita tinggal masukkan untuk A, awalnya kan negatif 2,4, dicerminkan, maka A aksennya adalah negatif 2, negatif 4.
B juga sama, lalu C dan D. Hasilnya seperti ini. Lalu ketika kita sudah menemukan titik-titiknya ini yang direfleksikan terhadap sumbu X, kita gambarkan di sini. Nah, hasilnya adalah yang berwarna merah ini. A aksennya min 2, min 4, B aksennya 3, negatif 7, C aksennya 4,8, dan D aksennya min 3,5. Selanjutnya kita lanjutkan dengan merefleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Ingat untuk rumus refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Misalkan ada A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen ini hasilnya Y, X. Kita tinggal balik saja. Nah, di sini ada negatif 2, negatif 4 dibalik jadi negatif 4, negatif 2. B juga sama, hasilnya negatif 7,3. C juga sama, hasilnya 8,4, dan D awalnya negatif 3,5 jadi 5, negatif 3. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, yang berwarna hijau adalah hasil akhir gambarnya. Jadi gambarnya terbalik seperti ini. Nah, itu tadi bayangan akhirnya. Jangan lupa dituliskan bahwa A itu adalah negatif 4, negatif 2, B negatif 7,3, C 8,4, dan D 5, negatif 3. Nah, itu tadi pembahasan dari permasalahan 1 sampai dengan 4. Nah, itu tadi penjelasan dari permasalahan 1 hingga 4. Harapannya anak-anak bisa memahaminya dengan baik dan bisa membetulkan ketika ada yang sekiranya permasalahannya belum dipahami. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami. Nah, lalu untuk tugas 1 ini sudah selesai. Apabila ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa japri ataupun bisa tanyakan lewat grup. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.